Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama keluarga di rumah untuk datang ke hadirat Tuhan untuk mengikuti ibadah doa Rabu malam kita. Mari sebelum kita memulai, saya mau ngajak kita semua untuk tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai pada hari ini Engkau masih terus berjalan bersama kami, menghiburkan kami, memberikan sukacita di tengah keadaan-keadaan yang mungkin tidak mudah, di tengah segala kekhawatiran kami, di tengah segala ketakutan kami, tapi Engkau sudah boleh masih terus memberkati kami, Engkau masih boleh memberikan kami juga kesehatan ya Bapa. Kalau sebentar kami mau datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan doa-doa kami, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar Engkau yang sertai kami, biarlah Engkau yang pimpin jalannya ibadah doa malam pada malam hari ini ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih lagi untuk berdoa, saya mau mengajak kita semua untuk bersukacita, untuk bersorak-sorai, memuji memuliakan namanya dengan menyanyikan satu buah lagu dari NKB nomor 7, Bersorak-soraklah bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau mengajak kita semua untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Nanti pokok-pokok doa akan ditampilkan di layar, biar kita dengan penuh sungguh datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa ini bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Mari kita buka suara bersama-sama, kita berdoa.
Dalam kita menjalani kehidupan, sesungguhnya kehidupan ini seperti sebuah sekolah, yaitu sekolah kehidupan, di mana kita setiap hari dalam kita melangkah, dalam kita hidup, biarlah kiranya kita terus belajar, kita terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Tuhan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu dari NKB nomor 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Biarlah melalui lagu ini kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sungguh alangkah indahnya bila kita bisa terus belajar firman Tuhan agar kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu buat kami semua. Dan malam hari ini kami mau datang kembali kepada Tuhan untuk berdoa dan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya hati kami boleh semakin diperbaharui di dalam kasih Tuhan, dan kami belajar untuk hidup bersyukur kepadamu hari demi hari. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara, saya akan mengajak kita membaca dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya akan mengajak kita untuk mendengarkan lagu berikut ini. Karena sirik jadi
Saudara, betul iri hati itu bahaya sekali dalam hidup setiap kita. Kalau kita tidak waspada terhadap iri hati, ini bisa menjadi titik mula untuk setiap masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu kita ingat tentang kisah Kain dan Habel. Bagaimana mereka iri hati, bagaimana Kain iri hati, dan kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Saudara, masalah iri hati ini mungkin awalnya terlihat biasa saja. Tetapi ketika iri hati itu terus-menerus kita pelihara, kita pupuk, kita siram di dalam hati kita, ketika kita melihat kondisi keadaan orang lain, ketika kita membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan kita, iri hati itu menjadi satu hal yang dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saudara, mungkin kita iri hati itu tidak perlu untuk mencari orang yang terlalu tinggi hidupnya dengan kita. Mungkin kita akan lebih mudah iri hati dengan orang-orang yang sangat dekat sekali hidupnya dengan kita. Entah itu sepupu kita, entah itu saudara kandung kita, entah itu rekan kerja kita, sahabat kita juga bisa. Atau teman-teman seangkatan di sekolah. Atau juga rekan pelayanan di gereja. Dan masih banyak lagi list yang bisa kita berikan. Tetapi seringkali kita iri hati dengan orang-orang yang hidupnya berkaitan erat dengan kita. Berkaitan erat dengan profesi kita. Berkaitan erat dengan mimpi kita atau harapan kita. Dan akhirnya karena kita membandingkan, kita iri hati, dan kemudian akhirnya perlahan-lahan tidak ada lagi sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan menegur Kain, apakah mukamu tidak akan menjadi berseri? Atau mungkin kita bisa bilang, mau sampai berapa lama kamu muram terus? Ya, saudara, masalah iri hati itu adalah masalah yang tersimpan seringkali rapat di dalam hati kita. Tetapi sadar atau tidak, sebenarnya masalah iri hati itu sangat bisa terlihat dari apa yang kita lakukan hari demi hari. Orang yang iri hati, dia tidak akan memiliki sukacita ketika melihat orang lain diberkati. Penulis Amsal mengingatkan kita, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, mungkin kita seringkali menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain atau lebih layak untuk diberkati daripada orang lain. Sehingga akhirnya ketika melihat orang-orang di sekitar kita merasakan hidup yang jauh lebih baik, atau mungkin dalam konteks sekarang lebih sehat, kita mungkin bertanya, atau mungkin kita mulai berpikir dalam hati, kenapa ya tuh orang masih terus sehat? Sedangkan saya perlahan-lahan kondisinya mulai menurun. Dan kemudian kita menjadi iri hati, kita menjadi marah, dan akhirnya kita bisa kecewa terhadap Tuhan. Karena kita memiliki konsep yang tidak tepat berkaitan dengan kehidupan kita. Penulis Amsal mengingatkan, janganlah hatimu iri. Ya, dan dia mengaitkan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang iri hati, dia berpikir dia itu bisa mengontrol hidupnya. Dia itu bisa bukan hanya sekedar layak, tetapi dia itu berpikir bahwa seharusnya Tuhan memberkati dia dengan cara demikian. Dan masalahnya hidup tidak seperti itu. Dan masalahnya cara Tuhan tidak selalu menurut apa yang menjadi kotak pemikiran kita. Tuhan jauh lebih besar dari itu. Dan iri hati itu menjadi masalah yang sangat mengerikan dan perlu kita waspadai.
Karena orang yang iri hati itu juga berkaitan dengan harapan dan masa depannya. Seolah-olah kalau dia tidak mendapatkan itu, harapannya itu menjadi hilang, harapannya itu menjadi buyar, masa depannya itu sungguh nggak ada. Tapi penulis Amsal mengingatkan bagian yang harus kita lakukan, ya kita harus takut akan Tuhan. Dan itu cukup untuk menolong kita memiliki hidup yang penuh sukacita dengan segala berkat yang Tuhan berikan hari demi hari dengan kita. Saudara, kalau engkau mau membandingkan hidupmu, nggak akan pernah ada habisnya. Kalau engkau mengatakan bahwa ya hidup saya yang seperti ini layak untuk mendapatkan kebahagiaan, saya justru bertanya, kebahagiaan apa yang sedang ingin kita raih? Apakah kita ingin bahagia karena kita melihat orang yang kita iri itu adalah orang yang kita iri itu justru mendapatkan kemalangan? Kita bisa bahagia ketika melihat itu. Atau kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita idamkan di dalam hidup kita adalah kebahagiaan yang timbul karena hidup yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan yang dipenuhi rasa syukur. Kebahagiaan yang dimana kita bisa bersuka cita ketika orang lain diberkati dan kita tidak. Kebahagiaan itulah yang seharusnya kita punya. Dan orang yang iri hati gak akan pernah ada sukacita dalam hidupnya. Dia selalu membandingkan. Dia selalu tidak bersyukur. Dan dia berpikir masa depannya akan hilang. Dan dia berpikir harapannya gak ada kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia idamkan, yang dia raih. Mungkin pertanyaan untuk renungan kita malam hari ini, apa sih yang sebenarnya kita idamkan dalam hidup kita? Apa yang terus-menerus kita idamkan, kita doakan, kita harapkan supaya Tuhan jawab? Dan bagaimana kalau Tuhan tidak memberinya? Dan bagaimana kalau orang yang kita pikir tidak layak untuk mendapatkannya justru diberkati sama Tuhan? Kadang hidup tuh selucu itu, saudara. Kita mendambakan, tapi Tuhan memberikan. Nih loh, orang lain mendapatkan apa yang kamu mau. Dan itu menjadi ujian hati kita, saudara. Apakah kita mau tetap hidup takut akan Tuhan, memiliki sukacita di dalam hidup kita ketika orang lain diberkati dan kita mengatakan, Tuhan, terima kasih. Kita tidak mengatakan, mengapa Tuhan dia diberkati? Enggak. Tapi kita mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau memberkati orang itu. Dan kemudian, Tuhan, tolong saya untuk tetap bersukacita dengan berkat yang juga Tuhan berikan hari demi hari dalam hidup kita. Mari kita sama-sama waspada, saudara. Apa yang kita idamkan? Apa yang seringkali menjadi masalah di dalam hati kita yang dapat menyuburkan rasa iri hati di dalam hati ini? Saudara yang tahu. Saudara mungkin bisa menutupinya. Tapi ingat, lambat laun, apa yang ada di hati saudara, itu akan terlihat dari sikap saudara. Ketika ada orang yang diberkati, ketika ada orang yang mendapatkan apa yang saudara impikan itu. Dan disitulah yang menjadi sebuah titik untuk akhirnya terlihat bagaimana hidup kita. Bagaimana apa yang ada di hati kita. Jadi biarlah kita belajar dari apa yang penulis Amsal katakan hari ini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kita semua orang berdosa, ya. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita semua nggak bisa mengontrol berkat Tuhan untuk diberikan kepada diri kita atau kepada orang lain. Kita juga nggak bisa mengontrol apa yang orang lain posting untuk dia pamerkan atau dia perlihatkan kepada orang lain. Kita nggak bisa mengontrol itu dan menahan itu. Tapi kita bisa mengontrol hati kita.
untuk tidak iri hati. Mari kita berjuang bersama. Belajarlah hidup bersyukur, belajarlah hidup bersukacita dengan berkat Tuhan. Dan bersukacitalah juga ketika orang lain diberkati, sedangkan diri kita tidak. Selamat berjuang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mengucap syukur kalau kita sudah boleh mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Untuk menutup ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian, rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui satu buah lagu berikut. Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh memimpin kami dalam ibadah doa malam kita pada hari ini ya Bapa. Biar segalanya kiranya doa-doa kami yang sudah kami naikkan boleh Engkau dengar, boleh Engkau jawab Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga percaya Engkau sudah boleh terima segala pujian sembah kami ya Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami, firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini boleh kami hidupi, boleh kami lakukan, boleh kami bagikan juga Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, sebentar kami ingin beristirahat atau ingin melakukan kegiatan kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang terus sertai kami dan keluarga kami. Biar kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu ada bersama-sama kami dalam hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ibadah doa kita pada malam hari ini sudah selesai. Biarlah kiranya kita hidup terus berjalan bersama Tuhan, terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terus menjadi saluran berkat kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.